itu juga masih pawai budaya pada waktu itu juga beliau pernah mendalang dengan bahasa Indonesia masa pandemi COVID di PTCNO pada COVID, sehingga yang hadir pada waktu itu tidak boleh lebih dari 50. Aku ya bingung, jadi laku ngatur piye wong ora luwih saka 50. Tadi dancer itu siap di depan, gerbang ditutup pada waktu itu, seperti itu. Terus beliau juga artis yang sangat ternama. Dan teman-teman sekalian, Bapak Ibu, bila nanti ingin melihat pameran pusaka dari Les Bumi Kabupaten Magetan, berada di kandang kebu di belakang ya, kandang kebu. Terus Gus Towaf sudah hadir belum ya ini? Oh belum. Dari Les Bumi Kabupaten Magetan. Kalau Les Bumi Kabupaten Kota Madiun jelas malam ini tidak bisa karena beliau saat ini masih belum sadar, berada di rumah sakit. Saya mohon doanya satu Fatihah bersama nggih untuk kesembuhan Kiai Harto dari Les Bumi Kota Madiun. Al-Fatihah. Ya, Pak Harto itu memang sangat telaten dan saya sejak dulu dikandani oleh beliau galingan kula nika dandang. Untuk sarasian dibuka malam ini dan kita dengarkan pematik pertama ini, saya harapkan sedikit pematik pertama gitu. Pematik itu ya sedikit ya, nanti yang panjang adalah bila ada dialog. Kepada Ning Isma waktu dan tempat saya serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi tudillahi urba wa bi islami dina Muhammadin nabiyya wa rasulullah ma ba'd. Ingkang kawula hormati Kang Jinggo, Ketua Les Bumi Ponorogo dan seluruh Karesidenan se-Madiun Raya, Ketua PCNU Gus Idam, Yai Nartib, Forkopimda, Ibunda Muslimat, sahabat Fatayat dan seluruh banomnya. Alhamdulillah hari ini saya merasa luar biasa diberikan kesempatan yang menurut saya yang sangat langka dalam kehidupan saya di Ponorogo, bersama para tokoh-tokoh, bersama para budayawan, juga seluruh forum kerukunan umat beragama. Hari ini alhamdulillah saya secara pribadi merasakan suatu suasana yang sangat berbeda. Memang seperti yang disampaikan oleh Gus Idam tadi, biasanya di PCNO, saya pernah mengikuti beberapa kali acara di PCNO, memang tidak seheboh hari ini nggih Kang Jinggo. Leres hari ini memang penuh kekayaan, baik kekayaan secara material dan kebudayaan dan juga kekayaan dalam hal apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga berlanjut di acara-acara berikutnya nggih Kang Jinggo. Masih 5 tahun lagi dan berikutnya lagi. Kayaknya yang menggantikan Kang Jinggo nanti juga agak berat. Siapakah nanti yang berikutnya? Karena di sini saya pemantik dan alhamdulillah saya perempuan di antara para jagoan-jagoan kita. Kalau di kancah perpolitikan saya adalah kuota 30%. Apakah ada ini kuota 30%? Di dalam panggung alhamdulillah ada 2 Sri Kandi yang bisa mengisi dan memegang mic pada malam hari ini. Yes. Alhamdulillah. Gus Dur, alhamdulillah saya mengenal beliau dari keluarga kami, bahwa sosok Gus Dur sangat erat dengan keluarga kami. Yang saya ingat pada tahun saya waktu itu masih SMA, pada tahun 97 beliau hadir di rumah kami, dan pada waktu itu ibu saya niku kalau menerima tamu beliau sampai mengadakan ngenten
Gus Dur arep rawuh nang ngene dhewe lho, Dik, mantan ibu kula bapak nganti anak ibu. Karena biasa kamar mandi ada di belakang, ibu niku sampai mendirikan kamar mandi di dalam khusus kagem Gus Dur. Karena kami tahu beliau memang sangat kesusahan kalau di kamar mandi belakang. Jadi kami menghormati beliau dengan segala hal yang luar biasa beliau. Jadi kami secara langsung sekeluarga menerima kehangatan dan juga secara luar biasa sosok Gus Dur dalam keluarga kami. Ingatan kami bahwa bagaimana Gus Dur dan keluarganya sangat menerima dan juga mengajak perubahan. Pada waktu itu almarhum Suwargi Bapak Dalem, Bapak Amrul Mu'tasim pada saat itu berkedudukan menjadi anggota Dewan RI, diajak keluar sama Gus Dur. Dan satu tokoh perempuan yang juga diajak Gus Dur yaitu Ibu Khofifah Indar Parawansa yang hari ini menjadi gubernur kita. Menjadi salah satu tokoh pergerakan perempuan juga bagaimana mengubah suatu keadaan mendirikan partai politik yang berahlus sunnah an-nahdiyah yaitu Partai Kebangkitan Bangsa. Beliau mengajak almarhum Bapak bersama seluruh siapa yang kersa diajak, dan waktu itu kami menjadi saksi bahwa bagaimana partai politik ini boleh ya, bebas, mohon ya Kang Jinggo, bahwa kami bersaksi bagaimana partai ini berdiri dengan baik. Dan alhamdulillah salah satu tinggalan beliau juga hari ini jaya dengan dinamikanya. Dan sebagaimana yang kita tahu, semua para pendiri dan putra-putrinya memang tidak bisa masuk di dalamnya, dan kami merasa ini menjadi salah satu bukti bahwa Gus Dur memang sangat berlapang hati dan sangat bernilai dengan baik. Seperti yang kami tangkap bahwa nilai-nilai yang disampaikan oleh Gus Dur adalah mari kita berperilaku positif dan selalu berbuat baik. Bahwa pada hari ini masih ingat dalam ingatan kita, belief system kita bahwa Gus Dur menjadi salah satu tokoh yang baik di mata semua orang, baik di mata semua golongan, baik umat Islam maupun kaum minoritas, di mana kami di Nahdlatul Ulama juga sangat mendukung bahwa kerukunan beragama itu menjadi salah satu pokok tonggak berdirinya NKRI di Indonesia ini. Jadi kami, saya mewakili dari para tokoh perempuan dan juga para ibu-ibu, sahabat-sahabat Fatayat dan ibu-ibu muslimat merasakan bahwa pergerakan perempuan di dalam 20 tahun terakhir ini membawa perubahan yang sangat berbeda. Di mana seperti yang kita tahu bahwa dengan adanya Gus Dur membawa tokoh perempuan waktu itu Ibu Khofifah Indar Parawansa bagaimana merubah yang namanya Menteri Urusan Peranan Wanita menjadi Menteri Kementerian Pemberdayaan Wanita yang kemudian sekarang menjadi Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Alhamdulillah dari sini kita bisa berperan secara aktif dari organisasi Fatayat. Kami merasakan bagaimana pemberdayaan perempuan, perlindungan hak-hak perempuan dan anak, juga pergerakan dalam advokasi, kemudian dalam kesejahteraan masyarakat juga kita diajak oleh ibu-ibu muslimat bahwa peran perempuan secara dewasa, bagaimana kesejahteraan dan kemandirian dalam bermasyarakat dan dalam kehidupan keluarga. Yang saya tangkap bahwa Gus Dur sangat tidak mencari kepopuleran. Gus Dur tidak mencari nama yang terkenal, tapi dengan sendirinya, dengan sosok baiknya Gus Dur, nilai-nilai kebaikan ini menjadi salah satu warisan yang akan kita teruskan, bahwa kita hidup sebagai manusia harus meninggalkan sesuatu yang baik. Nilai-nilai baik itu akan kita bawa, tidak hanya kita berkedudukan bahwa kita menjadi pribadi yang baik, itu menjadi salah satu pokok ajaran-ajaran Gus Dur yang selalu kita bawa. Seperti yang para yai ngertos dan pernah dipelajari dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Syekh Athaillah As-Sakandari, bahwa mari kita kembali dalam kehampaan.
Jadi ada satu syair yang disebutkan bahwa itfin wujudaka fil ardil humul. Itfin wujudaka fil ardil humul. Yang mana humul itu berarti adalah kehampaan. Humul berarti adalah kosong, berarti juga lesu, tidak berdaya. Sementara wujud adalah suatu sistem eksistensi kita sebagai manusia, bagaimana kita mencari kepopuleran, kita mencari sesuatu yang terkenal, kita mencari hal-hal secara positif, apa-apa yang akan kita raih. Dan disinilah pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Gus Dur, bahwa keseimbangan menjadi suatu pokok dalam pergerakan kita, keseimbangan antara perempuan dan laki-laki. Dan yang seperti yang kita tahu bahwa Gus Dur adalah bapak pluralisme dan juga keadilan gender. Alhamdulillah pada malam hari ini saya merasakan secara langsung bagaimana kesetaraan gender ada di panggung ini, bahwa kita bersama-sama melaksanakan apa yang sudah dicanangkan oleh beliau 20 tahun yang lalu, tepatnya mulai 20 tahun masa kekuasaan beliau menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan hari ini kita merasakan bahwa apa-apa yang sudah beliau sudah melaksanakan dan mencanangkan, mulai dari keadilan gendernya, kesetaraan pengharustamaan gender, kemudian apa yang disebut meraih pendidikan yang sangat tinggi, itu adalah hak segala bangsa. Dan kita sebagai perempuan pada hari ini diberikan kesempatan untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya. Seperti yang kita tahu bahwa putra beliau, kita mempunyai 4 putri beliau sangat aktif dalam bidang keharustamaan gender, yang mana sampai beliau mendirikan Wahid Foundation. Disitulah kita bisa merasakan apa-apa yang menjadi kegelisahan para perempuan. Dan hari ini kita merasakan bagaimana kita terentaskan, salah satunya adalah kita berani tampil di depan publik, kita menjadi salah satu pemimpin dalam di berbagai bidang. Ada yang menjadi pemimpin tokoh politik dan juga pemimpin publik. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Apakah masih ada waktu lagi atau cukup? Cukup, nggih. Saya mengucapkan terima kasih mbak terhingga pada malam hari ini, bahwa saya berikan kesempatan. Next saya diundang lagi nggih Kang Jenggo dalam kesempatan yang berikutnya. Kirang langkung nyuwun pangapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Neng Isma.